nya sembahyang 2 rakaat saja orang nih, tapi kenapa nya sembahyang? Karena cinta lawan Allah. Lawan nang saya ku sembahyang 200 rakaat, tapi lawan Tuhan kenapa nya sembahyang 200 rakaat? Karena ada yang diharapkannya lawan Tuhan, supaya masuk surga, supaya ini. Nah pahalanya jauh gana nang 2 rakaat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mengetahui dan meyakini serta merasakan kebaikan Allah kepada kita. Ini salah satu yang dapat membuahkan kecintaan kita kepada Allah. Kita meyakini, mengenali, merasakan kebaikan Allah kepada kita. Mulai diciptakannya kita, dipeliharanya kita, diberi rezekinya kita, dilindunginya kita, sampai seterusnya. Nah apabila kita mengenali itu dan merasakan bahwa semua Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mau kada mau kita pasti mencintai Allah ta'ala selama akal dan hati kita ini sihat. Karena ujar Nabi kita, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati mencintai kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu tabiat hati. Nah, tabiat hati mencintai, menyukai kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Nah, sedangkan kalau kita tafakur, kalau kita merenung, ternyata orang yang paling berbuat baik kepada kita itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang paling berbuat baik kepada kita adalah Allah. Nah kalau kita mempunyai hati, mau kada mau hati kita itu pasti mencintai kepada Allah, karena Allah jugalah yang berbuat baik kepada kita ini. Nah itu sebagian dari yang dimaksud dengan perkataan Imam Haram bin Hayyan tadi, orang mukmin apabila telah mengenal Allah Ta'ala, niscaya ia mencintainya. Dan apabila ia mencintainya, niscaya ia menghadap kepadanya. Itu sudah tentu orang yang mencintai sesuatu pasti kada hendak jauh dengan sesuatu itu, pasti selalu hendak dekat dengan sesuatu itu, pasti hendak selalu berkomunikasi, berhubungan dengan yang dicintainya itu. Nah, dan apabila ia mencintai Allah, niscaya ia menghadap kepadanya. Dan apabila ia telah merasakan manisnya menghadap kepada Allah, niscaya ia tidak memandang kepada dunia dengan pandangan syahwat, dan tidak memandang kepada akhirat dengan pandangan lemah. Manisnya menghadap kepada Allah itu menyusahkan dirinya di dunia dan menyenangkannya di akhirat. Hidup yang paling susah adalah orang yang kadakawa bertemu dengan orang yang dicintainya. Kayak apapun inya sugihnya, kayak apapun inya hebatnya, tapi kalau inya kadakawa bertemu lawan orang yang dicintainya, hidupnya menjadi susah.
kada berguna, kayaknya harta, benda dan sebagainya. Umpamanya kita menyayangi anak. Nah, anak kita ini kita kada kau menemui, maka sayang bener lawan anak nih nah. Kada kau bertemuan lawan anak, maka seolah-olah apa yang kita miliki daripada harta benda itu kada ada gunanya. Makan nang nyaman, rasa kada nyaman. Kenapa? Karena kada kau bertemuan lawan anak nang sangat dicintainya itu. Cinta kepada Allah itu membuat susah di dalam dunia ini. Kenapa? Karena dalam dunia ini inya kada kawa bertemu Tuhannya. Bertemu Tuhan itu hanya di surga. Bertemu Tuhan itu hanya di akhirat. Nah, jadi manisnya menghadap kepada Allah itu menyusahkan dirinya di dunia dan menyenangkannya di akhirat. Yahya bin Mu'az berkata, kemaafan Allah itu menenggelamkan dosa. Artinya kayak apa aja kita berisi dosa lawan Tuhan, amun dimaafkannya habis sudah. Kayak apa aja gananya dosa, amun dimaafkannya tenggelam dosa itu. Maka bagaimanakah keridaannya? Apalagi kalau Allah itu ridha dengan kita. Keridaan Allah menenggelamkan angan-angan. Kalau kita ni orang nang diridhai oleh Allah, apa nang kita angan-angan diadakan oleh Allah, apa nang kita cita-citakan diwujudkan oleh Allah. Kalau kita menjadi orang yang diridhai olehnya, maka bagaimanakah kecintaannya? Apalagi kecintaan Allah. Kecintaan Allah mendahsyatkan akal. Maka bagaimanakah kasih sayangnya? Kasih sayangnya melupakan sesuatu selainnya Allah. Maka bagaimanakah kelemah lembutannya itu? Nah, jadi ini perkataan Imam Yahya bin Mu'az seolah-olah menjelaskan kepada kita tentang kedudukan. Pertama, yang kita cari daripada Allah itu kemaafannya. Karena kita banyak salah. Selama ini banyak berpaling daripada Allah, banyak kada menghiraukan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah, banyak kada mensyukuri nikmatnya, seringkali kada sabar dengan balanya. Nah, yang pertama kita cari dulu kemaafan Allah. Bila mana Allah sudah memaafkan kita, dosa-dosa tadi sudah bersih, sudah habis. Dosa sudah habis, kemaafan sudah didapatkan, nang dicari apalagi keridhaan Allah. Nang dicari keridhaan Allah. Ini rajin doa tuh, doa terutama bulan puasa. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, engkau maha pemaaf, maha pemurah, mencintai kemaafan, maafkan kami. Nah, minta kemaafan dahulu lawan Tuhan. Nah, sesudah itu hanya Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah, aku minta kepada engkau keridhaan engkau, wal jannah, dan surga. Nah, jadi kemaafan dahulu. Dengan adanya maaf Allah itu, dosa-dosa kita habis. Nah, kalau sudah habis dosa kita, kita dimaafkan Allah, cari pulang keridhaan Allah.
Kayak apa supaya Allah itu ridha dengan kita? Karena bila Allah itu ridha dengan kita, apa yang kita angan-angankan akan diberikannya. Kalau Allah sudah ridha dengan kita, apa yang kita cari lagi hanya kecintaan Allah. Kecintaan Allah. Kecintaan Allah itu sudah didapat kasih sayangnya Allah. Karena kasih sayang itu buah daripada cinta. Kasih sayangnya didapat hanya kelemah lembutan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam istilah lain artinya kemaafan Allah itu maksudnya adalah membersihkan diri dari sifat yang tercela. Nah, kita bersihkan diri kita dari sifat yang tercela. Itu istilah daripada kemaafan Allah. Kalau kita bersihkan diri kita daripada sifat-sifat tercela dari hati, mata, telinga, mulut, kaki, tangan, kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, berarti sudah Allah memaafkan. Hanya kita perhiasi dengan sifat-sifat yang menyenangkan. Hanya kita hiasi anggota-anggota tadi dengan sifat-sifat yang terpuji untuk mendapatkan keridhaan Allah. Nah, bila mana sudah kita bersihkan diri kita dari sifat yang tercela, kita dimaafkan Allah. Kita perhiasi diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji, kita mendapat keridhaan Allah. Nah, setelah itu hanya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterangkan pada sebagian kitab yang diturunkan, artinya kitab yang diturunkan selain daripada Al-Quran, kitab-kitab yang dahulu, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, hambaku, aku dan hakmu bagimu itu mencintai. Maka dengan hakku atas engkau, jadilah engkau orang yang mencintai kepadaku. Nah, jadi mencintai itu kadakawa diusahai. Kita kadakawa hendak mencinta akan lawan seseorang tuh kadakawa. Kita tuh kadakatuju atau kada cinta lawan seseorang, kawalah kita hendak mencinta-cinta akan kada kawa. Nah, demikian pula lawan Allah, kita kada kawa mencinta akan diri kita kepada Allah kalau kita kada mengenali sifat-sifat keelokan, sifat-sifat kelembutan, keindahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama ini yang kita kenal Allah ini adalah pemberiannya, nikmatnya, siksanya. Selama ini kita lawan Allah Ta'ala itu hanya takutan lawan berharap. Takutan masuk neraka, takutan disiksanya, takutan diberinya bala, takutan diberinya musibah. Nah, kita kenalnya Allah hanya lewat situ. Paling-paling lagi kita lawan Allah Ta'ala tuh berharap selalu diberinya nikmat, berharap mati masuk surga. Lawan Tuhan berharap supaya jangan singgah di neraka, berharap supaya rezeki ini lancar dan luas. Nah, lawan Tuhan hanya dua itu, takutan lawan berharap. Karena yang kita tahu dari Allah hanya itu. Padahal yang lebih penting lagi, yang lebih tinggi lagi daripada dua perkara itu adalah bagaimana kita supaya bisa mencintai Allah Ta'ala itu. Bukan hanya sekedar mengharapkan, bukan hanya sekedar takut.
Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Selama ini kita adalah menjunjung perintah Allah itu karena cinta kepada Allah. Selama ini umumnya ibadah lawan Tuhan itu mengharapkan surga, mengharapkan kebahagiaan dunia akhirat, takutan sengsara dunia akhirat. Kalau kita beribadah, lalu rajin sembahyang, rajin berzikir, rajin baca salawat, motivasinya, dorongannya itu hanya tadi, supaya selamat dunia akhirat, nyaman dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Lalu sembahyang, lalu puasa, lalu tahajud, lalu naik haji, lalu umrah, lalu macam-macam. Nang dicari dua nih tuh bang, supaya selamat bahagia untung dunia dan akhirat. Nah, pernahlah kita sembahyang tengah malam karena rindu dengan Allah. Nah, pernahlah kita bangun tengah malam di hari nang dingin karena ingin berdialog, karena ingin berhubungan dengan Allah yang dicintainya. Adalah kita ini berkhalwat di dalam kamar sendiri, berzikir karena merasa jinak dengan Allah yang dicintainya. Adakah kita selama ini bersedekah karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang 5 waktu karena cinta kepada Allah? Adakah kita sembahyang apapun karena cinta kepada Allah? Nah, ini yang kita cari, yang mesti kita tingkatkan daripada apa yang ada selama ini. Selama ini kita selalu pikiran yang kayak itu aja, takutan kalau sembahyang kayaknya mati ke neraka. Nah, sembahyang jangan kada sembahyang kayaknya pengalih rejeki, sembahyang. Jangan kada membaca surah Waqiah kayaknya sempit rejeki, baca surah Waqiah. Jangan kada membaca tabarak kayaknya dalam kubur sakit disiksa, baca surah tabarak. Nah, selama ini kita lawan Tuhan tuh hubungan hanya di situ, takut lawan mengharap. Padahal ada yang lebih utama, yang lebih tinggi, bahwa kita mengabdi kepada Allah itu dengan dasar cinta, dan itu sangat mahal harganya. Kita misal berisi pembantu, pembantu itu lawan kita taat benarnya, tapi kita tahu taatnya pembantu itu karena takutan kalau kita ampihi. Pembantu nang saikong ini taat lawan kita, taat benar juga, tapi kita tahu karena gajinya tinggi. Gajinya tinggi. Ada pembantu nang saikong ini taat lawan kita, inya semata-mata karena cinta lawan kita. Apa nang kita suruh hakun, apa nang kita maksud inya mengerjakan tanpa diupah, tanpa diancam, karena semata-mata inya cinta lawan kita. Nah, terhadap 3 pembantu ini, mana yang paling kita sayangi, mana yang paling kita muliakan? Pembantu yang pertama rajinan karena takutan lawan kita. Pembantu yang kedua rajinan karena mengharapkan upah kita. Pembantu yang ketiga ini rajinan karenanya cinta lawan kita. Nah, mana yang paling kita sayangi antara 3 itu? Kalau ada apa-apa nang 3 ini, nang mana yang paling kita utamakan? Tentu orang nang berbakti kepada kita dengan dasar cinta tadi. Itu mau kada mau hati kita pasti macam itu. Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang beribadah lawan Tuhan karena takut neraka, diberi Tuhan pahala sekian.
Ada orang yang beribadah lawan Tuhan karena mengharapkan surga, diberi Tuhan sekian. Ada orang yang beribadah kada mengharapkan apa-apa lawan Tuhan, cumanya cinta. Nah, cinta lawan Tuhan, diupah kakada, kakak neraka, kakak surga, kayaknya kada tahu, karenanya cinta lawan Tuhan. Nah ini ganjarannya kada bisa dihinggai, kada bisa dihitung daripada banyaknya yang diberikan Allah kepada orang ini. Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nya sembahyang 2 rakaat saja orang nih, tapi kenapa nya sembahyang? Karena cinta lawan Allah. Lawan yang saya sembahyang beratus rakaat, tapi lawan Tuhan kenapa nya sembahyang beratus rakaat? Karena ada yang diharapkannya lawan Tuhan, supaya masuk surga, supaya ini. Nah pahalanya jauh gana nang 2 rakaat tadi. Ang saya bangun tengah malam. Kenapa bangun tengah malam? Aku hendak berdoa lawan Tuhan supaya aku bisa ini, bisa membayari ini, bisa lunas hutang, bisa naik haji, bisa ini. Karena tengah malam ini waktu mustajab. Bangun tengah malam sembahyang hajatnya 100 rakaat. Ada yang saya ini inya bangun tengah malam baudu sembahyang cuma 2 rakaat, tapi kada ada apa-apa, hanya karena cinta kepada Allah. Inya kepingin menghadap Allah, inya kepingin bahwa malam itu diperhatikan oleh Allah, inya kepingin bahwa malam itu dipandang oleh Allah. Lalu inya bangun sembahyang cuma 2 rakaat. Nah pahala yang didapatkannya itu jauh lebih besar daripada pahala sembahyang 100 rakaat tadi. Tapi harapan lawan Tuhan macam-macam yang diminta. Seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nah maka kita beribadah ini jarang benar cinta ini, karena kita kada tahu kayak apa cara supaya cinta itu lawan Tuhan. Jadi sekali beribadah, sekali aja beribadah, tapi dasarnya karena cinta, pahalanya lebih ganal daripada beribadah 70 tahun tapi kada ada cintanya. Takutannya aja ada lawan Tuhan, harapnya aja ada lawan Tuhan, kada ada cintanya. Nah ketinggalan ibadah itu, kualitasnya, mutunya ketinggalan dengan orang yang beribadah dengan dasar cinta kepada Allah.